Ya, pemirsa, saham-saham emiten retail kompak menguat pada perdagangan Kamis kemarin. Benarkah kenaikan saham emiten retail tersebut karena efek dari rencana pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT, khususnya kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah per bulannya? Saham-saham emiten retail kompak menguat pada perdagangan Kamis kemarin. Saham PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk menguat 7,41% menjadi Rp580 per saham. Kemudian harga saham PT Mitra Adi Perkasa Tbk naik 4,51% menjadi Rp695 per saham. Sedangkan harga saham PT Matahari Department Store Tbk menguat 2,02% menjadi Rp1.260 per saham. Kenaikan saham emiten retail tersebut dinilai sejalan dengan rencana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Nantinya, tiap pekerja yang menerima akan mendapatkan Rp600.000 per bulan dalam jangka waktu 4 bulan. Dengan pemberian BLT dari pemerintah ini merupakan upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama konsumsi sehingga harga saham LPPF, RALS, dan MAPI cenderung meningkat. Berbagai sumber IDX Channel. Berikutnya. Ya, kita sampaikan informasi berikutnya terkait dengan emiten retail apa saja yang terdorong sentimen dari BLT 600.000 per bulan begitu yang diberikan untuk mereka yang bergaji di bawah 5 juta rupiah. Kita akan cermati pergerakannya seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ada RALS, kemudian MAPI dan juga LPPF. Seperti apa kinerjanya kita akan coba sampaikan kepada Anda. Di mana pada tanggal 6 Agustus kemarin RALS masih bergerak positif naik 7,4% di level 580. Sementara MAPI menguat 4,5% di level 695, LPPF naik 2% di level 1260. Net profit di kuartal ataupun di semester 1 lah kalau kita lihat begitu. Untuk RALS naik 5,3%, penguatan di first half ya di tahun 2020, kemudian dari MAPI justru masih mengalami tekanan hingga 407 miliar rupiah. Sementara dari LPPF masih juga turun 357,9 miliar rupiah. PE ratio untuk RALS kita lihat di 290 kali, kemudian MAPI 14,1 kali, adapun LPPF-nya 4,9 kali. Market cap mencapai 4,1 triliun rupiah untuk RALS, kemudian MAPI-nya 11,54 triliun rupiah, LPPF 3,53 triliun rupiah. Yaitu dia, ada beberapa saham retail yang terdorong lebih kepada sentimen atau tidak. Kita akan membahasnya nanti bersama dengan Bapak Edward Ruiz. Baik Pak Edward, tadi sudah disampaikan dengan adanya sentimen tadi, bantuan langsung dalam bentuk tunai yang diberikan kepada masyarakat. Akankah ini yang menjadi sentimen pendorong penguatan dari emiten-emiten retail seperti RALS, MAPI, dan juga LPPF pada perdagangan kemarin? Benar, saya rasa itu menjadi salah satu katalis kunci ya, untuk penguatan emiten retail kemarin. Tapi balik lagi yang saya katakan tadi, impact positif atau dampak positifnya bukan hanya terbatas kepada retail modern, juga kepada consumer company seperti Mayora, ICBP, Riroti, dan lain-lain sebagainya. Baik, perlu dicermati untuk perdagangan hari ini karena kemarin sudah naik 7% untuk RALS, kemudian ada MAPI 4,5%, LPPF di atas 2%, atau justru kita sudah lagi-lagi kita bicara mengenai investasi jangka pendek, short term trading, jadi kita siap-siap jual aja. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari fundamental, sebenarnya spesifik untuk RALS kita cukup suka untuk RALS karena dari segi fundamental RALS ini cukup kuat karena memiliki net cash yang cukup tinggi, so itu menjadi cukup krusial ya untuk untuk melewati masa pandemi ini karena cash flow is clean sekarang kan. Yes. Yang mungkin kalau untuk RALS kita bisa melihat lebih ke jangka panjangnya, namun untuk emiten lain seperti MAPI, saya rasa MAPI lebih struggle ya di saat pandemi ini karena masih belum ada stimulus yang benar-benar diberikan kepada masyarakat di medium to medium high,
Ya saya rasa kinerja di kuartal ketiga, kuartal 4 mungkin belum terlalu menarik lah untuk saat ini. Baik, rekomendasi yang bisa Anda sampaikan dari sisi fundamental masih oke ya, karena di first half kemarin juga masih untung 5,3 miliar, sementara teman-temannya MAPI, LPPF justru mencatatkan kerugian begitu ya, 407 miliar untuk MAPI, kemudian 357 miliar untuk LPPF. Nah, untuk RALS, Anda melihat ini masih cukup menarik. Seberapa menariknya sih? Apakah bisa menjadi bagian dari portofolio investor maupun traders pada perdagangan hari ini? Ya, saya rasa kalau untuk jangka panjang ini masih ada story untuk recovery yang cukup bagus ya untuk crowd. Mengingat dari segi valuasi juga masih menarik saat ini. Kira-kira kalau bicara mengenai rentang keuntungan gain yang bisa didapatkan bagi masyarakat investor dengan posisi kemarin di 580, akankah ada kejutan-kejutan baru ke depan begitu dengan kenaikan yang signifikan atau tidak? Saya rasa balik lagi bagaimana kinerja fundamental dari perusahaannya, bagaimana kinerja recovery yang akan terjadi di kuartal ketiga dan keempat. Saya rasa untuk RAL sendiri ya mungkin ya walaupun mungkin kuartal ketiga ada kelemahan, tapi saya rasa mulai kuartal 4 masyarakat mulai menggelontorkan dana yang sudah mereka dapat yang dari BLT tersebut. Saya rasa kinerja bisa mulai membaik. Berarti menunggu kuartal 3 baru kita masuk lagi untuk RALS atau bagaimana? Atau kita bisa cicil beli saat ini? Sebenarnya dari harga sekarang saya rasa sudah mulai menarik sih dengan valuasi sekarang. Baik, 580 sampai dengan level-level 590 begitu mungkin the best entry yang bisa disarankan untuk jangka menengah panjang RALS begitu ya? Benar. Kita untuk RALS sendiri kita masih buy ya, karena kita memiliki target price di harga 750. Oh, itu dia, 750 peluangnya untuk RALS. Sementara MAPI dan LPPF tidak Anda rekomendasikan dalam artian netral dulu begitu, Pak Edward, atau bagaimana? Benar, kita masih melihat dulu bagaimana perkembangan dari kinerja. Baik, itu dia untuk sektor retail. Nah, kita bicara mengenai opening market ini sekitar 9 menit lagi ke depan. Anda melihat saham-saham apa saja yang bisa Anda rekomendasikan oleh masyarakat investor pagi ini? Apakah kita bisa menyasar ada beberapa sektor yang sudah Anda sarankan, retail, kemudian consumer, tadi ada Mayora, Indofood, kemudian juga ada ICBP. Bagaimana ini, Pak Edward? Ya, yang kita bahas sebelumnya kan mungkin untuk ISG hari ini ada rawan profit taking. Betul. Tapi kalau untuk jangka menengah, saya rasa sektor-sektor seperti sektor perbankan, consumer ini masih memiliki story yang cukup bagus ke depannya, terutama perbankan ya. BUMN, Bank Mandiri contohnya, Bank Mandiri ini tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap pandemi ini karena lebih banyak kepada kredit korporasi. So kita masih suka untuk Bank Mandiri. Itu dari consumer kita juga suka beberapa nama seperti Sari Roti, Mayora, Indofood gitu. Jadi ini merupakan betting atau kita mengharapkan ada recovery yang bisa kita lihat di kuartal ketiga dan selanjutnya begitu. Baik, lebih kepada untuk investasi jangka pendek atau menengah kalau kita bicara Roti, kemudian Mayora dan juga Indofood. Ya, kalau untuk jangka menengah saya rasa agak sulit ya, karena kita harus melihat bagaimana kondisi market yang memang untuk jangka pendek ini agak susah ditebak karena cukup fluktuatif. So ya kita lebih percaya lebih pede untuk merekomendasi lebih ke jangka menengah sih. Jangka menengah, berarti level-level current price pun bisa kita cicil beli ya untuk ketiga saham tadi? Ya, untuk beberapa nama yang saat ini valuasinya cukup depressed, saya rasa bisa menjadi entry point yang cukup bagus. Baik, itu dia. Tentu bisa menjadi pilihan bagi masyarakat investor, pemirsa, IDXNL, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Kita akan jeda dulu di segmen berikutnya, kita akan bahas informasi menarik terkait dengan top headlines, di mana pemerintah akan menggabungkan BUMN, pariwisata, dan juga penerbangan. Seberapa menariknya kita akan bahas sesaat lagi.